cuka apel dengan catatan kakak EGFR-nya bagus. Kakak terus benfotiamin. Teman-teman obesitas, diabetes wajib benfotiamin. Nggak terkenal ya memang kak, tapi itu sangat penting, krusial. Benfotiamin atau B1 itu dapat menolong si berberin ini dalam metabolisme glukosa darah, memperbaiki kerja mitokondria. Jadi kakak konsumsi benfotiamin B1 1 kapsul sesudah makan. Itu dulu kakak yang kakak perhatikan. Kemudian inositol, PCOS kan, inositol 2 kapsul sesudah makan pagi sama sore. Setelah kakak beli suplemen wajib ini, kakak mau nambah yang lain kalau masih ada budget silahkan. Tapi CoQ10, omega 3, zinc itu bisa ditunda dulu nanti. Tapi kakak dahulukan yang ini dulu ya kakak. Tapi yang maha penting adalah ya kakak ya, jangan makan gula, junk food, ultra processed food, semua tepung dan turunannya, kue, roti, biskuit mah nggak boleh lagi. Olahraga dan intermittent fasting. Semoga ya kakak ya bisa membantu. Kakak aku punya pasien kakak ya HbA1c-nya 10,6 dalam waktu 3 bulan bisa turun ke 6,2, luar biasa sekali kakak. Perjuangannya nggak main-main, nggak makan gula sama sekali, junk food, ultra processed food, tapi hanya 3 bulan kakak dari 10,2 bisa keturun ke 6,7, luar biasa. Kakak pasti kakak bisa ya, semangat, semangat, semangat. Kabarin aku ya kak setelah 3 bulan kemudian. Kakak jangan kabur ya kak, kakak tahu-tahu nggak ngabarin karena kakak nggak konsumsi suplemennya. Kak aku lagi proses TSW, aduh kakak semangat ya kakak, TSW ini ya kakak ya, pelepasan steroid, lagi minum D3K2, rekomen ya kakak Nancy, semangat kakak Nancy ya. Kalau kakak Nancy bingung mau suplemennya yang kayak mana, kakak Nancy chat aja ke admin, nanti dibantu sama admin kirimin linknya. Kakak Nancy harus bisa ya. Kakak Selempang Wisuda, aduh namanya hari ini namanya lucu-lucu ya, Selempang Wisuda ya. Nanti namanya Toga, ada nggak ya namanya Toga? Kakak Selempang Wisuda, kakak tahu TSW ini ya kakak. Misalnya nih ya kak, TSW itu topical steroid withdrawal ya kak. Dom, saya resistensi insulin, PCOS, dan eksim. Kemarin ambil probiotik bukan enzim. Ya betul kakak, saya betul. Kakak dahulukan probiotik daripada enzim. Kalau kakak punya keduanya, beli keduanya. Tapi kalau kakak lagi budget, itu probiotik mah bagus. Oke kakak Selempang, aduh kakak Selempang udah hilang. Kakak Selempang, kakak ada namanya kondisi TSW ya kakak. Jadi gini, ketika kakak sering banget kena steroid, halo kak, iya kakak kena steroid ya kakak ya. Misalnya tuh kakak eksim, terus kakak berobat ke dokter SPKK, dikasih steroid, atau kakak beli sendiri di apotek dikasih steroid gitu. Pertama cakep nih, steroid kakak hilang. Kok steroidnya hilang? Apa kan namanya? Luka kakak hilang, eksim kakak hilang gitu. Tapi nanti lama-lama tubuh kakak itu akan mengalami resisten. Kakak resisten tuh artinya apa ya? Tubuh kakak itu udah nggak mau kerja lagi, mogok kerja. Itu namanya resisten ya kakak, mogok kerja. Resistensi insulinnya ada tapi nggak mau kerja, makanya gula kakak kemana-mana tuh dia, akhirnya kakak diabetes, obesitas, itu namanya resisten. Nah si TSW juga begitu kakak, steroid yang dulu nolongin kakak waktu pertama kali kakak kena eksim, tapi gara-gara kakak terus, makasih kakak Ani ya, gara-gara kakak terus-terusan pakai steroid, akhirnya tubuh kakak sistem alamiahnya udah nggak mau kerja lagi, akhirnya terjadi kekacauan di dalam kulit kakak jadi makin flare terus. Kakak ditahan ya kakak ya. Aku paham TSW ini berat banget untuk teman-teman, aku paham banget ya teman-teman ya. Tapi ini ditahan, ini adalah proses perjuangan kakak bener-bener untuk detoksifikasi dan lepas. Yang aku saranin kakak, 1 vitamin D3-nya minimal di 30.000 IU kakak. Kakak kalau kita mau menyamakan kerja steroid, baik itu topikal, gara-gara yang topikal maupun oral yang kakak minum, minimal kakak harus konsumsi 30.000 IU. Kalau 10.000 itu tuh nggak bisa. Di dalam teorinya functional medicine, vitamin D3 dosis 30.000 IU yang dikonsumsi selama minimal 3 bulan itu dapat menyamai kerjanya steroid. Jadi kalau kakak cuma 10.000 IU, kakak cuma 1 bulan, terus kakak udah putus asa, ya belum, atau kakaknya belum nyampe. Minimal 3 bulan kakak konsumsi ya di 30.000 IU. Makasih kakak. Barengin vitamin D3 itu, kakak barengin sama apa kak? COD liver oil. Cod liver oil kakak barengin tuh, COD liver oil sama si vitamin D3K2. Kakak barengin, cod liver oilnya ambil 2 soft gel yang merek Omega, ada di Ethylene Clinic, kemudian vitamin D3K2 30.000 IU. Kemudian magnesium harus kakak. Magnesiumnya apa dong? Glycinate ya. Magnesiumnya glycinate kakak konsumsi 3 kapsul per hari, 2
2 kapsul sesudah makan sore, 1 kapsul sebelum tidur. Terus kakak, zinc quercetin, zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan zinc quercetin. Kakak ingat kakak ya, selempang, emang ada vitamin C-nya. Kalau kakak ada nyeri ulu hati jangan dikonsumsi. Tapi kalau kakak tidak ada nyeri ulu hati silahkan dikonsumsi kakak zinc quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Semua kondisi alergi, TSW sekalipun, flare, apapun flare-nya itu kakak ya, yang disebabkan karena kondisi apapun, kakak wajib hukumnya konsumsi probiotik. Memang jatuhnya jadi banyak ya kakak, budgetnya ya kakak, tapi semoga aku doakan kakak punya rezeki untuk membeli ini kakak ya, semangat ya kakak. Probiotik 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Cakep kakak ya, probiotik ya kakak konsumsi. Terus setelah itu, jangan makan gula, junk food, ultra processed food, tepung, semua stop. Semua stop kak, jangan. Berpuasalah, olahragalah, tambahannya adalah cuka apel. Kakak konsumsi cuka apel, 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang sama sore. Cuka apel hanya boleh dikonsumsi kalau kakak tidak ada nyeri ulu hati. Kalau kakak ada nyeri ulu hati, jangan sekali-kali konsumsi cuka apel. Alergi, flare itu karena lambung kakak nggak kuat. Karena lambung kakak nggak kuat, pH lambungnya nggak optimal, maksudnya ya kak, kan pH lambung kita 1-3, pH lambung kakak nggak optimal, sehingga lambung itu gagal ngasih sinyal ke pankreas, gagal ngasih sinyal ke hati, organ hati, gagal dia ngasih sinyal ke usus, jadinya tuh berantakan. Makanya sistem alamiah tubuh kakak nggak mau kerja, nggak mau aktif gitu, jadi kakak asamkan pH lambung kakak. Oke kakak, kemudian cari sesuatu yang berbasis soothing ya kak, seperti pantenol, itu aku setuju kakak pakai pantenol, kakak pakai black currant seed oil, itu aku setuju. Silahkan dioleskan tipis-tipis di tempat TSW kakak. Aku doakan kakak bisa menjalani ini dengan baik dan kakak ya, sehingga kakak bisa lepas dari TSW. Iya betul, sehingga lepas dari TSW-nya. Kakak Selembang wisuda, semangat wisudanya kakak ya. Kakak Seven, aduh susah banget dok buat full lepas makan karbo buat pasien PCOS dan diabetes. Kakak nggak mungkin nggak ada ya kak. Kakak coba lihat, aku dulu tuh 86 kilo kakak, sekarang berat badan aku 57 kilo dengan tinggi 163, aku 86 kilo kak. Aku berhasil kak lepas karbo, walaupun 1 minggu tuh aku bener-bener sakit kepala, craving banget ya kak, aku sakit kepala, terus keringat aku dingin gitu ya kak, bener-bener 1 minggu yang melelahkan untuk lepas dari karbo, tapi bisa. Kakak pada dasarnya tidak ada yang nggak bisa kakak, tidak ada usaha itu tidak akan mengkhianati hasil kakak, walaupun kakak ngerasa berat di awal, tapi kakak akan lupa setelah lihat hasilnya. Kalau untuk menaikkan berat badan, minum vitamin apa yang aman? Kolagen bone broth sama vitamin B kompleks kak. Dok, saya 50 tahun, tiap malam kram kaki dan kaki dengan terasa berat, suplemen apa dok? 1, vitamin D3K2, kemudian di 20.000 IU, Ibu Oza ya, kemudian magnesium malate Ibu Oza, udah ada Ibu Oza di sini ya, vitamin D3K2 20.000 IU, magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi sama sore sama siang, pagi siang sore, Ibu Oza 3 tablet. Udah belum Bu? Udah dong, makasih. Terus Ibu Oza lihat di etalase Domi Klinik ada namanya benfotiamin ala. Benfotiamin 1 kapsul sesudah makan siang. Terus Ibu Oza, kalau kita suka kram, ada kemungkinan bahwa tubuhnya Ibu Oza ini lagi mengalami alkalosis atau basah. Jadi diasamkan Ibu Oza sama cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Tapi ingat Ibu Oza, balik lagi, cuka apel hanya boleh Ibu konsumsi kalau Ibu nggak ada nyeri ulu hati sama tidak ada penurunan fungsi ginjal. Silahkan dipertimbangkan ya Ibu Oza. Kalau kaki suka kesemutan dan kadang panas, pakai suplemen apa? Vitamin B1 atau benfotiamin dan vitamin B12. Kakak Oza, Ibu Oza. Kakak Aprilia, aduh ini pertanyaan agak berat ya. Bagaimana manajemen stres yang baik? Gimana maksudnya dong? Kak, aku punya pasien ngomel-ngomel, saya tuh nggak pernah makan gula, saya nggak pernah makan junk food, saya rajin olahraga, pokoknya tuh dia ngomel-ngomel, pokoknya pasien tuh yakin banget memvalidasi kalau pola makan itu bagus. Tapi kenapa saya bisa kena diabetes dok? Ngomel-ngomel aja pasiennya tuh ya kakak ya gitu. Terus ternyata waktu aku lakukan anamnesa, ternyata pasiennya itu kepala cabang di kota besar,
kepala cabang bank di kota besar yang harus ada target ya kakak ya, bermiliar-miliar per bulan, akhirnya dia stres. Nah teman-teman, stres itu posisinya sama dengan pola makan. Kalau kalian pola makannya bagus tapi kalian tetap stres, itu nggak bisa juga, karena sama seimbang, pola makan sama stres itu sama. Ketika kakak stres, kakak akan memproduksi kortisol. Ini adalah hormon yang peradangan, akan terjadi peradangan di mana-mana kalau ada kortisol. Kemudian kalau kakak stres, otak kakak itu akan menangkap sinyal, oh my god, Domi lagi stres, pasti Domi butuh gula nih gitu. Otak kita tuh akan secara otomatis kakak menangkap sinyal stres itu sebagai komando untuk kita memproduksi gula. Makanya teman-teman yang stres, endingnya bisa terjadi diabetes karena kakak stres. Kakak stres aja udah, kakak nggak makan donat, stres itu gula, apalagi kakak udah stres makan donat, malah makin tambah-tambah gula kakak gitu. Jadi manajemen stres itu penting. Bagaimana Dom untuk manajemen stres? Ini pertanyaan yang agak sulit kakak ya. Kakak stres tuh ada berapa kak? Ingat, stres tuh juga bukan pikiran ya kak. Stres tuh ada 3 ya teman-teman ya. Stres fisik, stres chemical, kemudian stres fisiologis. Jadi stres psikososial. Stres psikososial udah paham. Stres karena masalah pikiran. Ibu rumah tangga tuh banyak pikiran, belum anak, belum jemuran, banyak banget pikiran ibu rumah tangga tuh ya. Itu stres karena pikiran kakak. Ada lagi stres fisik kakak. Stres fisik itu seperti kakak patah tulang. Kemudian kondisi fisik kakak ini kan akhirnya mengakibatkan tubuh kakak stres. Nanti lama-lama bisa mengakibatkan pelepasan kortisol. Atau kakak bekerja di posisi yang monoton setiap hari. Misalnya kakak memang Grab, itu kan setiap hari itu posisinya sama terus ya kakak, itu bisa stres fisik. Atau kakak bekerja dengan posisi yang tidak ergonomis gitu, apapun kondisinya gitu, yang mengakibatkan tubuh kakak itu bisa mengalami stres fisik gitu. Kemudian stres chemical dari apa kakak? Dari makanan atau kakak ya, junk food, ultra processed food, rokok. Kemudian kakak kena menghirup asap kendaraan, knalpot, itu kan banyak timbalnya, itu juga stres chemical kakak ya. Nah kakak hindari tuh stres chemical. Yang ketiga yaitu stres sosial gitu. Untuk manajemen stres, tentu aja stres yang berkaitan dengan psikososial itu sulit kita hindari ya kakak, karena kan misalnya kakak stresnya di pekerjaan, tentu aja kakak sulit kan untuk melakukan upaya pencegahan di tempat kerja, itu sulit. Karena sulit untuk mencegah stres psikososial, kakak konsumsi suplemen yang bisa mencegah agar stres ini sampai tidak melepaskan kortisol terlalu banyak. Apa itu Dom? Vitamin D3K2, magnesium, benfotiamin. Itu adalah suplemen yang bisa menekan lonjakan kortisol ketika kakak stres. Makanya di dalam functional medicine, walaupun kakak sehat, walafiat, kakak nggak ada masalah hidup sama sekali, kakak kaya raya, sehat, bahagia, aku tetap menganjurkan kakak konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium. Karena kakak nggak tahu kalau kakak itu ada faktor resiko yang sebenarnya nanti ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Kakak ngerasa, saya mah kepala cabang, saya mah hebat dong sekarang, tapi nanti itu akan menimbulkan stres. Nah, kalau kakak dari sekarang minum vitamin D3, magnesium, sama vitamin B1-nya, itu bisa mencegah nanti kakak mengalami stres kronik gitu. Semoga dipahami kakak ya, begitu manajemen stresnya ya kakak. Tentu saja mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja ibadah, itu tentu saja itu bagian dari manajemen stres kakak ya. Dok, Bu Sui kebutuhan tidak normal dan tangan sering kesemutan, vitamin suplemen apa? Vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks. Probiotiknya yang Misvi, 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Jangan cepet-cepet kalau ngomong ya. Vitamin D3K2, magnesium, vitamin B kompleks, sama probiotik Misvi kakak ya. 1 kapsul sesudah makan pagi dan 1 kapsul sebelum tidur. Kakak Anting kesemutan di tangan dong, vitamin D3K2 di 20.000 IU, magnesium 1 tablet sesudah makan pagi, siang, sama sore, benfotiamin atau B1 1 kapsul sesudah makan siang, vitamin B12 1 kapsul sesudah makan siang, Ibu Anting ya. Dom, yang turun dosis steroid umur 24, magnesiumnya yang mana, berapa dosis? Ya kakak, umurnya, berat badannya nggak dikasih tauin juga kakak ya, ketinggalan ini. Kakak magnesiumnya yang glycinate, aduh kakak mah berat badannya berapa ya? Kakak Koneng, berat badannya kalau 60-an kilo pakai deal, 50-an kilo pakai Dr. Best kakak Koneng.
Kemudian kalau 40-an kilo pakai Solaray. Leaky gut pakai kolagen bone broth ya dong. Cara konsumsi dok, bisa 100 ml per hari, 100 ml sampai 150 ml per hari kakak konsumsi di antara waktu makan. Makan siang, makan sore, kakak jam berapa? Di antara waktu makan, misal jam 3 sore. Gitu. Kakak Tugimin masih di sini kak? Kakak Tugimin, kalau masih di sini aku jawab nih pertanyaannya nih. Dok, saya minum vitamin D3K2 itu buat rambut rontok, terasa khasiatnya berapa lama? Berapa lama ya kak? Kakak, ini tergantung ya kak. Kakak boleh mencoba itu di 1 bulan. Setelah kakak konsumsi vitamin D3 minimal 10.000 IU selama 1 bulan, kakak tidak merasakan efek yang signifikan. Berarti vitamin D3K2-nya nggak bisa berdiri sendiri kakak. Nggak bisa berdiri sendiri dia. Kakak tambahin 1 zinc selenium copper. Zinc selenium copper 1 kapsul sesudah makan siang. Kakak tambahin lagi probiotik. Kenapa ada probiotik? Kakak semua masalah inflamasi itu membutuhkan probiotik 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Kemudian kakak konsumsi kolagen, biotin, ada di Etalase Domi Klinik 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Kakak Tugimin gak ada hadirnya ya. Kakak Tugimin aku mau bales nih. Bukannya Malate dok untuk pegal-pegal. Oh iya benar, kakak Koneng betul. Tadi kakak bilang kan cuma pelepasan steroid ya. Betul kakak Koneng, mohon maaf lahir batin kakak Koneng ya. Kalau melepas steroid, kemudian ada masalah dengan pegal-pegal, kakak Koneng maafin ya, magnesium malate 1 tablet sesudah makan pagi dan sore. Vitamin B1 untuk yang ada benjolan di payudara yang mana dong? Benjolan di payudara, kakak benjolan di payudara itu tidak memerlukan vitamin B1 kecuali kakak ada benjolan di payudara dan mengalami obesitas atau mengalami resistensi insulin. Tadi waktu aku bahas tentang benjolan di payudara, aku tidak menitik beratkan B1 ya kakak, kecuali kakak ada obesitas dan resistensi insulin. Kalau benjolan di payudara, selain vitamin D3, magnesium, zinc, quercetin, dan probiotik, tambahannya itu DIM. 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Maksud B1 itu benfotiamin ya teman-teman, kalau kalian cari nggak ketemu namanya benfotiamin lah ya. Suplemen prioritas diabetes kakak Manda, mohon izin cari di Etalase Domi Klinik atau di Dr. Mia Ayu, namanya suplemen diabetes. Dom, saya sakit GERD dan ulu hati, kata kakak Bunga-Bunga. Saya sakit GERD dan ulu hati sakit banget. Kalau kambuh dan muntah, saran dom mau di-record dom. Oke. Kakak, aku sudah cantik belum kak? Kan kakak mau record ya, jadi pastikan kalau aku dalam angle yang terbaik ya kak. Kakak Kembang Bunga-Bunga, kakak tuh gini nggak ada nih, kakak tuh begini nih. Dim nggak ada dok. Oh gitu. Kakak Abi mungkin lagi habis, besok aku akan sampaikan ke tim Domi Klinik ya kakak ya, kalau ada stok nanti akan ditambahkan, tapi seharusnya ada ya kakak. Oke, kakak Bunga-Bunga, yang pertama, kakak Zafi kenapa ketawa ya? Kakak Bunga-Bunga, 1, teman-teman sudah bergabung, makasih. Ini aku jelasin ya teman-teman, GERD sama ulu hati sakit itu beda. Kakak apa itu tadi ya? Kakak Bunga-Bunga 1 ya kak. Kakak mohon bedakan antara nyeri ulu hati sama GERD. Nyeri ulu hati, perut perih, tertusuk, terbakar, menusuk, melilit, itu mengacu pada kondisi dispepsia atau MAH. Nah, dispepsia atau MAH itu dibagi lagi kakak menjadi 2. Jadi dispepsia organik sama dispepsia fungsional. Dispepsia organik sama fungsional itu hanya bisa diketahui ketika kakak melakukan endoskopi. Jadi kalau endoskopi kakak, ada luka nih, ada peradangan, itu berapa? Nah, itu namanya gastritis. Nah, walaupun kakak belum endoskopi, dokter memiliki kebolehan, dokter boleh untuk menegakkan diagnosis berdasarkan keluhannya pasien. Nah, untuk kondisi gastritis, itu nyeri ulu hati, perut perih, tertusuk, terbakar, melilit, itu namanya gastritis. Kakak pegang itu dulu. Di nyeri ulu hati. Apakah ada masalah dengan dada kakak? Nggak ada. Ke dada kakak nggak ada kenapa-napa. Nah, sedangkan di lain sisi ada namanya GERD kakak. GERD adalah perubahan pH lambung. Yang normalnya lambung kakak itu asam. Kakak nanti kakak Bunga-Bunga cari ya kakak ya. Sebelum kakak tidur, berapa normalnya pH lambung kita? Normal pH lambung kita itu asam kakak di 1-3. Tapi punten ya, karena kakak melakukan beberapa faktor resiko yang mengakibatkan kakak merubah pH lambung kakak, seperti kakak April makasih ya, seperti konsumsi obat-obatan, konsumsi antibiotik, kakak stres berkepanjangan, kakak makan junk food, ultra processed food,
itu dapat merubah pH lambung kita. Yang normalnya 1-3 asam, dia berubah menjadi netral atau basa. Ingat dulu pelajaran kita waktu SMP, pH itu ada 1-14 anak-anak. 1-6 itu asam, 7 itu netral, 8-14 itu basa. Nah, GERD itu terjadi karena pH lambung kakak bukan di 1-3 lagi, tapi udah berubah di 4, 5, 6, 7-14. Poinnya itu, ketika terjadi perubahan pH lambung, maka katup atau pintu yang mengatur kerja lambung sama kerongkongan itu mengalami kerusakan. Seharusnya katup ini kebuka, ketutup gitu. Katup ini akan terbuka ketika kakak mau masukin makanan. Begitu makanan nyampe ke lambung, katup itu ketutup kakak. Tapi karena ada gangguan di pH lambung kakak, sehingga katup ini tidak bagus kerjanya. Dia kebuka terus. Akhirnya asam lambung yang harusnya anteng dalam perut kakak, lah dia malah naik atau kakak ke atas, ke tenggorokan. Bayangin, ada asam lambung di kerongkongan kakak. Gimana rasanya? Dada kakak sakit, menusuk ke punggung, berat, narik nafas susah, kayak makanan tuh kayak nyangkut di tenggorokan, rasa tercekik, rasa dada berat kayak digebuk-gebukin gitu. Itu GERD. Teman-teman GERD, masalahnya itu adalah asam lambungnya naik ke kerongkongan. Kakak nggak ada masalah dengan ulu hati kakak mah aman, damai. Itu adalah GERD. Kalau kakak saat ini mengalami keduanya, kok saya dua-duanya ya dom? Saya mah ada GERD, ada nyeri ulu hati juga, kok saya dua-duanya ya dom gitu. Kalau misalnya kakak mengalami keduanya, berarti kakak punya GERD dan gastritis secara bersamaan. Ingat terapi dari GERD apa kak? Karena GERD itu terjadi karena perubahan pH lambung yang normalnya asam tapi dia berubah menjadi basa dan netral, sehingga terapi dari GERD adalah mengembalikan pH lambung kembali normal, normalnya asam. Makanya aku selalu bilang, kakak kalau kakak GERD pakainya cuka apel, 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi, siang, sama sore. Kalau kakak nggak senang cuka apel karena bau, misalnya karena repot, kakak boleh ganti menjadi betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi, siang, sama sore. Ini untuk proses menyembuhkan GERD kakak, mengembalikan pH lambung kembali normal. Tapi cuka apel itu haram hukumnya untuk teman-teman yang ada nyeri ulu hati. Kakak lagi nyeri ulu hati, dikasih cuka apel, makin porak-poranda keadaan kakak, makin parah kondisi gastritis kakak. Sehingga kalau satu pasien mengalami keduanya, kakak mengalami gastritis, di saat yang bersamaan kakak mengalami GERD, apa yang harus kakak lakukan? Utamakan pengobatan gastritisnya dulu. Nggak boleh kakak lirik-lirik cuka apel, nggak boleh. Walaupun kakak ngerasa, aduh dom, oh my god, tenggorokan saya sakit dom, saya nggak bisa nelen, saya sedawa terus. Aku tetap bilang, nggak boleh kakak nggak boleh minum cuka apel. Kakak harus perbaiki peradangan kakak dulu. Radang kakak selesai, hilang, baru kakak pelan-pelan mengasamkan lambung kakak. Itu cara functional medicine bekerja. Memang agak repot, tapi insya Allah sembuhnya bisa long lasting kakak, daripada kakak konsumsi obat penetral asam lambung. Itu dari aku ya kakak. Jadi gimana dom? Saya dom, kata kakak bunga-bunga. Yang pertama, kakak sembuhin dulu ulu hati kakak. Silahkan mempertimbangkan paket gastritis ada di etalase Dr. Mia Ayu atau di etalase Domi Klinik. Kalau kakak beli itu, nanti kakak akan mendapatkan enzim, probiotik, kemudian zinc carnosine dan herbal yang dapat menurunkan peradangan dengan tambahan vitamin D3K2 sama magnesium. Magnesium untuk teman-teman gastritis hanya boleh magnesium dari deal yang ini. Jangan kebalik ya kak, kan ada 2 tuh, mirip-mirip si deal ini kan ya. Deal ada 2 nih, ada yang maksimum strength, ada yang nggak tulisan maksimum strength kan. Nah kakak pilih yang bukan maksimum strength. Untuk gastritis hanya boleh ini, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak konsumsi vitamin D3. Vitamin D3 itu di etalase aku ada 2, di mana dia berada? Vitamin D3 itu ada 2, satu yang dari soft gel, satu yang dari kapsul. Aku nggak pakai Bronson ya teman-teman, aku pakainya Naturbell sama si Future Biotic. Kalau yang hijau itu sifatnya soft gel, jadi dia larut dalam air, penyerapannya cepat. Kalau misalnya Future Biotic, dia kapsul. Kalau kakak yakin, saya yakin-yakinnya kakak nggak ada alergi kacang, kakak pakai yang hijau Naturbell. Tapi kalau kakak nggak yakin, saya ada alergi nggak ya dom, saya ada alergi nggak ya om dom, jangan pakai yang hijau, kakak pakai yang kapsul. Karena kalau kakak alergi kacang, konsumsi yang hijau, nanti kemungkinan perut kakak nggak nyaman, kakak kram, kakak mual gitu. Jadi kakak pilihnya yang kapsul.
Oke, kakak pahami dari sini. Baik. Dosisnya berapa dong? 10.000 IU kakak ya, sama magnesiumnya 1 kapsul sebelum tidur. Kakak pelan-pelan, kakak menjalani paket gastritis dengan sabar, istiqomah, konsisten. Jangan makan makanan junk food, ultra processed food. Hindari semua faktor yang men-trigger kakak yang terlalu asam, pedas. Semua makanan seblak itu kakak stop dulu. Kakak perbaiki lambung kakak pelan-pelan. Setelah kakak merasa nyeri ulu hati nggak ada, tapi kakak merasa masih sesek, punggung kakak sakit, ada keluar asam dari mulut kakak, kakak merasa tercekek, baru kakak pelan-pelan asemkan pH lambung kakak. Caranya gimana dong? Cobain cuka apel, apa itu? Apa itu kakak? Maaf ya kakak. Cuka apel 1 sendok teh dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak lakukan evaluasi. Kata kakak bunga-bunga, Dom saya minum cuka apel nggak perih Dom. Oke bagus kakak, berarti gastritis kakak udah sehat. Kakak naikin dosisnya jadi 1 sendok makan. Aduh perih Dom, turunin lagi dosisnya. Nggak boleh kakak, 1 sendok makan terlalu kuat. Kakak turunin lagi ke 1 sendok teh. Nanti setelah itu kakak coba lagi, oh iya Dom, 1 sendok makan saya bisa naikin lagi 2 sendok makan. Nanti kakak akan terus naikkan terus selama tidak ada nyeri ulu hati, kakak mainin dosis cuka apelnya sampai kakak tahu inilah dosis saya. Karena dosis cuka apel setiap pasien itu berbeda-beda teman-teman. Ada pasien yang baru sembuh setelah konsumsi cuka apel 20 sendok per hari, ada itu. Tapi ada pasien yang 6 sendok aja dia udah sehat. Jadi setiap pasien itu dosisnya berbeda-beda tergantung dari berapa pH lambungnya. Kalau teman-teman kerusakan pH lambungnya udah di atas 10, pasti membutuhkan cuka apel lebih dari 20 sendok per hari. Tapi kalau kalian masih santai-santai, 6 sendok, 8 sendok itu udah sehat biasanya cuka apelnya. Kakak boleh naikin dosis cuka apel dengan catatan tidak ada nyeri ulu hati sedikit pun sama sekali kakak ya. Silahkan kakak, semoga dipahami kakak ya. Kakak Pitaping, ini kakak bunga-bunga, ini ada pernyataan dari kakak Pitaping. Terima kasih kakak Pitaping karena sudah menuliskan ini di live aku. Bener dok, asam lambungku tinggi, bisa keluar ke mulut, minum cuka apel pagi sembuh asam lambungnya. Betul kakak Pitaping, terima kasih kakak Pitaping ya. Kakak, aku dokter, tapi kenapa aku nyuruh cuka apel? Karena aku memiliki pendapat yang berbeda. Kalau kakak asam lambung minumnya cuka apel, kalau kakak gastritis jangan minum cuka apel. Aku bolak-balik, aku udah sejuta kali ya kak ngomongin ini, karena aku nggak pengen kakak jadinya makin sakit. Aku pengennya kakak itu sembuh. Jadi mohon izin dipastikan dulu kakak gastritis atau enggak gitu. Kakak semangat, merdeka. Dom, bolehkah 30 menit setelah minum VCO lalu minum magnesium sebelum tidur? Boleh, udah ada jadwal 30 menit, nggak ada masalah. Dok, kakak Pitaping nulis lagi. Dok, karir thalassemia kalau lagi hamil minum apa ya untuk meningkatkan HB dan ferritin? Kakak Pitaping, ini pertanyaan kakak menarik kakak ya. Kakak Pitaping tahu nggak? Kakak udah, coba aku tanya dulu. Kakak Pitaping masih di sini. Kakak Pitaping, setelah kakak minum cuka apel dan GERD kakak sembuh, apakah ada perbaikan dari kadar ferritin kakak? Aku tanya itu dulu. Cuka apel minum berapa sendok dok? Nah ini kakak sawah. Kakak sawah, kalau kakak pemula, kakak sesuaikan dulu sama kondisi kakak tuh kakak. Kakak pemula, kakak nggak yakin kakak GERD atau gastritis. Kakak nyobain dulu 1 sendok teh. 1 sendok teh aman, naikin 2 sendok teh. Aman, naikin 1 sendok makan gitu. Ya kakak ya. Tolong suplemen untuk anak saya umur 12 tahun perempuan dong. Ada masalah nggak kakak myself anaknya? Kalau nggak ada masalah, vitamin D3-nya di 1000 IU. Kalau nggak ada masalah tuh nggak ada alergi, nggak ada asma gitu kakak myself ya. Si vitamin D3-nya 1000 IU. Kemudian omega 3 fish oil 1 soft gel. Terus M-Vitin itu di 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Itu buat anak yang sehat walafiat. Kakak Pitaping masih di sini nggak? Bukan pemila doang, kakak kalau bukan pemula berarti kakak pemain kakak ya. Kakak sawah sang pemain, berarti kakak boleh minum 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Bibir kebas pasca operasi gigi bungsu, suplemennya apa? Untuk menurunkan peradangan, vitamin D3K2, magnesium. Vitamin D3K2 minimal 20.000 IU, magnesium, probiotik, dan vitamin B kompleks kakak. Silahkan dipertimbangkan. Dok, minum suplemen kalau sembari minum ramuan seperti kunyit, jahe, dan serai nggak apa-apa, aman selama nggak bukan gula mah aman. Dok, perbedaan esofagitis dan gangguan tenggorokan saat GERD gimana? Jadi kalau GERD itu asam lambungnya naik aja ke kerongkongan, dia cuma naik doang. Tapi kalau esofagitis dia naik sambil menimbulkan peradangan di sepanjang kerongkongan kakak.
Domi kalau pas lagi reflux pertolongan pertamanya apa biar reda? Cuka apel kakak. Itu udah pasti cuka apel. Kak, aku kan selalu bilang bolak-balik ya kak. Kak, kalau kakak ada masalah kesehatan vitamin D3, K2, magnesium, tapi beda. Kalau pada teman-teman gak cuka apel tuh tahta pertama ya kak untuk pengobatannya. Dok, kalau sering eksim di kaki dan daerah lipatan minum apa? Vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin. Vitamin D3K2, magnesium, zinc, quercetin. Pokoknya untuk alergi, asma, eksim itu pakainya zinc, quercetin 1 hari 3 kali 1 sesudah makan sama probiotik. Oke. Kakak Pita Pink, kakak teman-teman yang memiliki kadar ferritin atau zat besinya kurang, itu kenapa? Karena protein itu mengikat zat besi. Protein itu dicerna di dalam asam lambung kita. Kalau kakak Pita Pink, kakak memiliki kekurangan asam lambung pada kondisi GERD, kakak akan memiliki resiko kekurangan ferritin. Karena yang protein yang kakak makan akan dipecah di lambung tuh. Nah, dengan bantuan si asam lambung. Setelah dia dipecah, nanti protein ini akan mengikat zat besi. Kalau misalnya asam lambung kakak itu kurang, bagaimana si protein itu bisa dicerna? Bagaimana proteinnya bisa mengikat zat besi? Itulah kenapa teman-teman yang GERD itu pada mengalami bisa beresiko mengalami kekurangan zat besi. Itu jawaban untuk kakak Pita Pink. Kalau kakak ingin mencegah terjadinya rendahnya ferritin pada kondisi kakak jangan bosen-bosen selalu minum cuka apel. Kakak harus pastikan pH lambung kakak asam agar protein yang kakak cerna di lambung bisa mengikat zat besi kakak. Itu jawabannya ya kakak. Kenapa teman-teman yang GERD kronik bisa mengalami kekurangan zat besi, bisa mengalami kekurangan HB, karena nggak ada yang berikatan dengan si zat besi dan kekurangan vitamin B12. Kakak Pita, apakah tergambar? Kalau misalnya kakak membutuhkan yang lain, dari aku udah pasti vitamin D3K2, magnesium, vitamin B12. Kakak kalau kakak masalah dengan ferritin, kakak B12 ya kakak konsumsi. Dan grass fat liver atau organ meat beef, itu bisa kakak konsumsi di 3 kapsul per hari. Yang kayak mana dong? Grass fat liver cari di Etalase Domi Clinic sama di Dr. Mia Ayu kakak. Itu aku rekomendasikan banget untuk kondisi kakak. Semoga membantu ya kakak. Kakak kalau kakak tadi mengalami kadar ferritin rendah, selalu minum cuka apel seumur hidup kakak. Kakak Daik, udah lama kakak. Dong, probiotik aku udah habis lagi. Probiotik aku yang biasa warna ungu itu yang sudah yang paling untuk pas kan ya. Iya kakak Daik, kalau udah pas mah jangan pindah-pindah kakak Daik ya. Ungu aja si ungu gitu. Dom, kalau esofagitis juga obatinya bisa dengan cuka apel. Sebelum kakak menuju ke cuka apel, kakak ke paket gastritis dulu. Tis tuh artinya peradangan. Kakak nggak boleh konsumsi yang langsung cuka apel kalau ada peradangan. Jadi kakak pakai paket gastritis dulu, sekitar 2 minggu, baru kakak perlahan-lahan konsumsi. Kalau esofagitis jangan cuka apel tapi betain HCl, karena kalau asam ketemu esofagitis kakak rasanya itu tuh kayak panas gitu. Kakak lebih aman pakai betain HCl 1 kapsul sebelum makan pagi dan sore. Kakak myself ada di Etalase, tapi kalau nggak ketemu punten kakak ya, mungkin kakak bisa chat admin, besok akan dikirimkan sama admin linknya. Dom, untuk GERD anxiety kata Domi minum vitamin D3K2, magnesium, probiotik, enzim, rhodiola rosea, B kompleks. Iya kakak Likea. Aduh kakak Likea mah cakep banget kakak ya. Terima kasih karena sudah menuliskan ini kakak ya. Tapi kakak mah kurang. Cuka apelnya mana kakak? Kan kalau GERD kan pemain utamanya cuka apel. Ini mah udah bagus, tapi kurang cuka apel kakak ya. Kakak Likea, ini kurang cuka apel. Cuka apel tadi 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak Likea mohon izin saudara konsumsi cuka apel ya. Paket gastritis ada di Domi Clinic atau di Dr. Miayu ya kakak. Cuka apel sama nggak dengan cuka nanas? Sama-sama golongan prebiotik, tapi yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan lambung kita adalah cuka apel. Jarak antara suplemen dan obat minimal 1 jam kakak Feli ya. Oke, kakak sudah malam, mari kita tidur kakak. Kakak, aku akan memberikan review kakak ya. Magnesium untuk teman-teman yang pegel, nyeri sendi namanya magnesium malate. Magnesium untuk teman yang nyeri-nyeri sendi namanya magnesium malate. Magnesium malate itu ada 2 dari Nutrico sama si Vitametik. Konsumsi magnesium malate itu di pagi, siang, dan sore. Jangan konsumsi magnesium malate di malam hari, nanti kalian susah tidur.
Nutricos itu lebih powerful, tapi kalau Malate ada tambahan B6. Disesuaikan yang mana, untuk pegal-pegal magnesium Malate. Dok, kalau GERD probiotiknya yang apa? Aku minum Naturbel kok masih kembung-kembung. Kakak kurang enzim. Kakak enzim sama si cuka apelnya, kakak. Kalau kembung-kembung itu kakak kekurangan enzim sama cuka apel. Probiotiknya Naturbel aja. Kak, terus ya. Untuk vitamin D3 itu ada dua. Satu